Anak-anak, sekarang kita masukin pada pembicaraan tentang tema 2, sub tema 1, pembelajaran kelima dan keenam. Kita mulai awali dengan itu pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita membicarakan mengenai membuat bagan. Kita perlu tahu dulu apa itu bagan. Bagan adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Bapak ulangi, bagan adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Data dan informasi yang disampaikan atau disajikan itu dapat melalui gambar. Tentu bentuknya beragam-ragam. Yaitu antara lain misalnya berupa gambar bagannya itu adalah lingkaran. Kita lihat contohnya, lingkaran. Jadi membuatkan bagan dalam bentuk lingkaran. Ya, misalnya jumlah mahasiswa menyukai jenis olahraga. Nah, itu kan bisa lihat dalam bentuk bagannya itu berapa persen, itu bisa kalian lihat situ. Berikutnya yaitu dalam bentuk garis. Bagan bisa kita buat dalam bentuk garis, yaitu misalnya data penjualan buku dari bulan sekian sampai dengan bulan sekian, itu kamu bisa lihat di bagian bawah. Sedangkan untuk jumlah buku yang dijual itu kamu bisa lihat di samping kirinya. Nah, itu berarti kita bisa baca pada bulan Januari itu buku yang terjual itu berapa? 20. Nah, bulan Februarinya berapa? Yaitu turun lagi, yaitu menjadi 15. Nah, itu dia. Sampai dengan bulan Mei. Bulan Mei yaitu yang terakhir kita lihat itu adalah 10 buku. Nah, ini kita bisa baca bagannya seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu berupa pohon. Yaitu kita lihat mengenai keluarga kita, our family, ya, keluarga kita. Itu terdiri daripada ibu, ayah, kemudian anak-anak, lalu termasuk juga dengan itu nenek dan kakeknya. Itu bisa kita buatkan, dilihat dari bagannya itu kita bisa buatkan dalam bentuk bagan pohon, bisa saja kita membaca di situ. Kemudian berikutnya yaitu dibuatkan bagannya dalam bentuk batang. Nah, ini namanya batang. Nah, ini kita lihat seperti nilai matematika siswa kelas 5. Yaitu yang dapat nilai 5 itu adalah 4 orang. Ya, dan di bagian sampingnya itu dikatakan itu adalah jumlah siswanya, sedangkan bagian bawahnya merupakan nilainya. Nah, kemudian yang dapat nilai 6 itu ada 7, sekitar itu 7, karena itu letaknya pas dengan pertengahan. Kemudian yang dapat nilai 7 adalah 5 orang. Bisa kita lihat dari bentuk bagannya seperti itu. Dan seterusnya. Bisa nanti kamu lihat terus sampai ke bilangan nilai yang tertinggi. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan dengan hal mengenai pendapat. Kita perlu tahu dulu apa itu pendapat.
pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal seperti peristiwa, orang, suatu benda, dan lain-lain. Jadi itu namanya pendapat. Bagaimana pendapatmu? Nah, itu Anda bisa ketahui bahwa pendapat itu adalah buah pemikiran atau perkiraan sesuatu. Misalnya berapa jumlah bukumu? Nah, itu Anda harus memberikan pendapatmu. Bagaimana jumlahnya, kira-kira berapa, bisa diperkirakan. Makanya katakan pendapat itu bisa juga adalah perkiraan. Kemudian kita lihat sebuah pendapat diungkapkan seseorang, apabila diberikan pertanyaan kepadanya. Ya, kalau kita tidak tanya, tentu orang tidak mungkin berpendapat. Makanya kita harus juga bertanya dulu. Misalnya, kapan engkau datang? Umpama begitu. Nah, itu berarti dia akan memberikan jawabannya, memberikan pendapatnya. Nah, itu namanya contohnya seperti itu. Ya, contoh lain seperti yang ada di situ, yaitu apa pendapatmu mengenai peristiwa kriminalitas yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itu berarti orang tanyakan pendapat kita mengenai hal kriminalitas, peristiwa kriminalitas itu gimana. Maka kita harus memberikan jawaban atau memberikan pendapat kita. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai cara penanggulangan bencana alam akibat banjir? Nah, ini kita juga dimintakan pendapat kalau misalnya orang tanyakan mengenai penanggulangan, cara pencegahannya, cara mengatasinya. Nah, itu dalam hal kita berbicara mengenai pendapat, berarti kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Kalau orang bertanya, baru kita bisa memberikan jawaban itu berupa buah pemikiran kita. Nah, itulah anak-anak mengenai pendapat. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam, IPA. Nah, IPA di sini yang kita bicarakan adalah proses pernapasan manusia, ya, proses pernapasan manusia. Di mana proses pernapasan manusia itu terjadi, mekanismenya itu yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi ada proses pernapasan itu terjadi, itu adalah pernapasan dada. Jadi ada pernapasan dada, Bapak sebutkan dulu, ada pernapasan dada, kemudian nanti ada pernapasan macam diafragma dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan sini adalah kita lihat dulu pernapasan dadanya itu, yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya gimana? Dapat kamu lihat pada gambar itu. Yaitu yang pertama adalah inspirasi, di mana prosesnya yaitu dari otot antar tulang rusuk ini berkonsentrasi atau berkontraksi, kemudian masuk ke rongga dada. Rongga dada akan mengembung atau mengembang, kemudian masuk ke paru-paru, membesar, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, di mana udara luar yang kaya oksigen ini akan masuk ke paru-paru. Jadi prosesnya itu, inspirasi itu berarti memasukkan udara ke dalam paru-paru kita.
Jadi dengan prosesnya seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu rongga dada mengembang, kemudian paru-paru itu akan membesar, kemudian terjadi tekanan udara dalam paru-paru sendiri. Itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian udara luar itu yang mengandung itu oksigen, yang besar itu akan masuk ke paru-paru. Nah, ini kalau proses pernapasan dada. Nah, itu memasukkan udara oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Sekarang kita lihat proses mekanisme yang berikutnya, yaitu ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara dari dalam paru-paru keluar, yaitu ini prosesnya juga adalah otot antar tulang rusuk berelaksasi, di mana rongga dada sendiri menyusut, paru-paru mulai mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar. Terbalik sekarang, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Berarti tekanan udara luar lebih kecil. Di mana udara yang kaya karbon dioksida yang dari dalam paru-paru ini akan keluar dari paru-paru itu sendiri. Nah, ini adalah dua mekanisme proses pernapasan, yaitu pertama adalah inspirasi, yaitu memasukkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi itu artinya mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, itu mengenai mekanismenya tentang itu proses pernapasan. Sekarang kita maju berikutnya, yaitu mengenai pelajaran seni budaya dan prakarya. Sudah kita pelajari bahwa ada dua jenis tangga nada diatonis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita lihat intervalnya, jarak nada itu. Kalau pada tangga nada mayor, itu adalah kuncinya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu beda dengan yang di diatonis minor. Lihat di situ. Lihat yang ada di dalam videonya itu. Tangga nada diatonis minor, yaitu memiliki interval atau jarak nadanya itu adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, ini nanti kita akan praktekkan mengenai nadanya itu. Nanti kita akan bicarakan mengenai interval apa, instrumen apa yang kita gunakan di dalam itu memainkan suatu lagu yang dengan diatonis minornya. Nah, tangga nada diatonis minor ini bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis ini adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Dengan nada ketujuh dinaikkan ke setengah. Berarti kamu lihat situ urutannya A, B, C, D, E, F, G, A, itu ada 8 kan? Kamu hitung sampai dengan yang ketujuhnya, yaitu A, B itu 1, kemudian B, C itu setengah, C, D adalah 1, D, E adalah 1, E, F adalah setengah, sedangkan F, G 1, G, A 1. Berarti kita lihat sini, perhatikan dengan notasi angkanya. Setiap nada tangga diatonis itu sering diawali atau selalu diawali dengan itu not la. Not la itu yang
sering dipakai di situ. Itu kita sudah bisa tahu bahwa itu tangga nada diatonis minor, yaitu la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Itu adalah lagu yang bertangga nada diatonis minor yang diawali dengan not la. Biasanya sering buatkan begitu. Nah, ini juga jaraknya sama. Jadi misalnya dari A itu yang dituliskan huruf A yang di sampingnya itu A, B, C sampai dengan A lagi itu adalah notasi balok. Kalau notasi balok itu dia menggunakan huruf, menggunakan gambar. Kalau notasi angka menggunakan angka. Nah, kalau A itu adalah sama dengan la, B itu sama dengan si, terus C sama dengan do, D sama dengan re, E sama dengan mi, F sama dengan fa atau 4, lalu yang G sama dengan sol, lalu A itu la itu adalah tinggi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya apa? Kalau kamu lihat dari lagunya, kamu bisa tahu persis. Ciri-cirinya itu yang pertama, lagu itu bersifat sedih. Dia bersifat sedih. Misalnya yang Bapak sudah sampaikan kepada kamu waktu kamu membuatkan itu, mengirimkan video itu adalah salah satu lagunya yaitu Gugur Bunga. Gugur bungaku di taman bakti. Nah, itu lagu sedih. Itu berarti bertangga nada diatonis minor. Mi la 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 si do re mi fa mi. Jadi mi atau la yang menjadi dasarnya pasti ketahuan itu adalah diatonis minor. Memang di awalnya biasanya dengan la, tapi terkadang juga mereka menggunakan mi. Nah, yang kedua yaitu lagu kurang bersemangat. Memang iya, kalau lagu kayak gitu kurang bersemangat. Kemudian berikutnya melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan la. La 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 du si la, itu lagu syukur. Dari yakinku teguh. Jadi diawali dengan la dan diakhiri dengan la. Nah, itu sudah ketahuan. Itu tangga nada diatonis minor. Kemudian yang keempat yaitu dikatakan bahwa namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan la. Tadi seperti yang gugur bunga tadi. Mi la 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 si do re mi fa mi do la do si se la fa mi. Nah, kadang-kadang diawali begitu. Diawali dengan mi. Nah, itulah contoh-contoh nada bertangga nada diatonis minor sudah Bapak nyanyikan tadi sedikit itu, yaitu seperti syukur, Tuhan, gugur bunga, bubu bulan. Bubu bulan kan re. Nah, itu kan. Itu model seperti itu. Nah, inilah kita bicarakan mengenai tangga nada diatonis minor. Itu pada SPDP kali ini. Sekarang kita beranjak lagi, yaitu masih masuk lagi dengan itu diatonis minor tadi. Kita masih bicarakan kembali mengenai lagu dengan tangga nada mayor maupun tangga nada minor dapat dimainkan dengan alat musik sederhana seperti recorder atau orang bilang suling, ya, dan pianika. Jadi bisa digunakan pianika atau recorder untuk memainkan lagu dengan tangga nada mayor maupun minor. Nah, itulah mengenai berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu kita masuki kepada pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di mana di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita manusia harus juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawabnya?
Ini kalian sudah tahu, yaitu seperti memelihara persatuan dan kesatuan. Ya, bagaimanapun kita itu hidup bermasyarakat harus begitu, harus kita pelihara persatuan kesatuan. Walaupun kita ini beragam, sudah dikatakan kita ini beragam, tapi kita itu harus menggunakan hal beragam itu untuk dijadikan persatuan. Kemudian memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Kadang kalau orang ronda malam, ya di pos jaganya itu kamu lihat gambarnya itu, pos jaganya biasanya ronda malam dilakukan di RT-RT atau di RW-RW, biasanya dilakukan demikian. Itu untuk memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Kita sebagai manusia, Bapak sudah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, berarti saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi. Berarti perlu ditumbuhkan rasa setia kawan kita. Dimana kalau kita dasar atas rasa kasih sayang, maka semuanya akan terjadi dengan baik, berlangsung dengan baik. Oke, hanya itu saja anak-anak untuk pembelajaran kelima dan keenam. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak apa yang Bapak jelaskan ini dan kemudian kamu baca kembali dalam buku tematikmu pembelajaran kelima dan keenam, sehingga dengan demikian kamu akan memahami pelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.